Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera. Mimbar Agama Katolik kali ini bersama saya, Romo Aloysius Widya Yanwar Nugraha dari Gereja Katolik Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Dalam mimbar ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema beraneka ragam dalam kesatuan. Baiklah, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat kehidupan, Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan yang melimpah dengan berkat dan penyertaan-Mu. Kami mohon kepadamu, sudilah kiranya menuntun kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, agar kami mampu mensyukuri segala pengalaman hidup yang Engkau hadirkan kepada kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, sertailah langkah laku hidup kami, agar kami mampu mewujudkan karya perutusan-Mu kepada kami, sehingga betapapun kami ini menjalani beragam perutusan, Engkau senantiasa menyatukan kami dalam nama-Mu sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali renungan kita hari ini dengan mengutip satu ayat dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ciri orang Kristen yang sejati adalah adanya perubahan hidup dalam dirinya dan juga berbuah. Salah satunya adalah buah pelayanan. Karena orang yang sudah diselamatkan dan bertumbuh sebagai anak Tuhan pasti memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa hidup melayani itu merupakan rancangan Tuhan sejak mula pertama Dia menciptakan manusia. Dia menjadikan manusia dengan tujuan agar manusia bisa memberikan suatu kontribusi lewat hidupnya, bukan sekedar menggunakan, apalagi menghabiskan sumber daya di bumi. Inilah yang disebut misi. Jadi, kita ini diciptakan untuk sebuah misi. Misi berarti diutus. Menjadi seorang Kristen berarti diutus ke dunia sebagai wakil Tuhan Yesus, seperti yang Yesus katakan, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Injil Yohanes bab 20 ayat 21b. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, datang ke dunia untuk melayani dan memberikan hidupnya. Apa yang menjadi misi Yesus ketika di dunia ini menjadi misi kita yang adalah anggota tubuh Kristus. Apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus dalam tubuh jasmaninya di dunia harus kita lakukan karena kita ini adalah tubuh rohani Kristus. Perlu diingat di sini bahwa tugas atau misi ini bukanlah hak istimewa para rohaniwan saja. Alkitab menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah hamba yang harus melayani. Jadi, semua orang Katolik harus terlibat dalam misi ini. Bagaimana saya bisa? Bisa, karena kepada setiap orang percaya Tuhan mengaruniakan karunia rohani untuk memperlengkapinya dalam melayani bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karunia rohani tersebut merupakan anugerah Tuhan, suatu kekuatan adikodrati dari Tuhan
yang hanya diberikan kepada orang percaya, yaitu mereka yang sudah lahir baru dengan pembaptisan. Dan dunia rohani ini diberikan kepada kita, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama, seperti tertulis, dan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Maka dari sinilah betapapun kita ini menjadi beragam perutusan dalam kehidupan, yang wujud nyatanya ialah pekerjaan dan tugas kita sehari-hari, sebenarnya disitulah kita ini disatukan dalam keserempakan rahmat perutusan Tuhan. Maka dari itu, kita ini hidup dalam berbagai karunia tetapi tetap dalam satu roh. Kita semua dipanggil untuk terlibat, menguduskan dunia melalui pekerjaan dan tugas kita sehari-hari. Perutusan kita mewujud dalam keseharian hidup, yang mana dari situlah kita menjadi agen-agen misi Yesus Kristus sendiri. Tugas melayani, melanjutkan hidup misi Yesus Kristus ini bukanlah sebuah pilihan, himbauan atau saran. Ini adalah amanat agung dari Allah untuk kita semua sebagai satu kesatuan dari anggota tubuh Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian Mimbar Agama Katolik bersama Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Surabaya dengan tema Beraneka Ragam dalam Kesatuan. Sekarang mari kita akhiri dengan berdoa dan dilanjutkan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, syukur kepadamu karena Engkau menyapa kami melalui sabda dan kehadiran gerejamu di dunia ini. Kami semua adalah satu di dalam tubuh-Mu. Maka dari itu, doronglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semakin hari semakin mampu menghadirkan diri sebagai utusan-Mu yang dipanggil dan diutus untuk mewartakan sukacita Injil-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah dan tuntunlah kami selalu, sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya Romo Aloysius Widya Yanwarnugraha dari Gereja Katolik Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya, mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.